Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dan saat ini kita mau puji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Ayub pasal 16 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Kemudian dilanjut dengan Ayub pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak rakyat akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian, silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia, orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berengak ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati, apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita sudah membaca panjang lebar dari pasal 6, 16 dan juga pasal
17. Dan saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu jangan pernah putus asa. Sekali lagi, jangan pernah putus asa. Cuma Tuhan, mengapa saya katakan jangan pernah putus asa? Kalau kita melihat kehidupan Ayub yang dikelilingi dengan segala persoalan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dari kacamata dunia, bahwa sewajarnya memang ketika seseorang mengalami demikian, dia berputus asa. Dan memang sewajarnya dia akan lelah menghadapi segala kesulitan itu. Dan sewajarnya memang kalau dia sampai marah ataupun dia mengeluh dengan keadaannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Namun hari ini tema kita berbicara tentang jangan pernah putus asa. Kenapa kita tidak boleh putus asa? Jemaat yang diberkati Tuhan, memang di dalam kitab Ayub pasal 16 dan pasal 17 ini ada kata-kata Ayub yang dia membuat dia merasa putus asa. Namun di dalam keputusasaannya ini dia berpikir kembali bahwa Tuhan masih melihat dia. Kita boleh melihat di ayat yang pertama di pasal 17, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Kemudian ayat yang kedua, sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Kemudian ayat 3, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagimu? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Ayub juga merasakan putus asa. Namun dia berpikir kembali bahwa ketika dia mungkin berputus asa, atau mungkin dia mengeluh, hidup dalam keputusasaan, hidup dalam keluhan, maka dia tidak akan dapatkan kekuatan. Wajar manusia putus asa, wajar manusia mengeluh. Namun satu hal yang tidak wajar, jangan hidup di dalamnya. Jangan hidup dalam keluhan terus bersungut-sungut. Jangan hidup dalam keputusasaan. Namun ketika pun kita mungkin melontarkan kata-kata yang bermakna putus asa, namun satu hal yang mau Tuhan ajarkan bagi kita, mau ingatkan bagi kita, jangan pernah putus asa. Kenapa kita tidak boleh putus asa? Kenapa kita tidak boleh hidup dalam keputusasaan? Karena apa? Karena kita masih memiliki Tuhan. Dikatakan Ayub, walaupun orang-orang di sekelilingku, siapapun tidak ada yang mendengarkan aku, tapi aku percaya Tuhan melihat. Hanya kepada Dialah, hanya Dialah yang memperhatikanku, yang melihat keadaanku, yang tahu di waktu aku menangis, di waktu aku susah. Walaupun semua orang menjauhi Ayub, namun dia tahu dia punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan dia. Oleh karena itu, kalau memang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dan benar-benar mengenal Tuhan, maka keputusasaan itu tidak tinggal di dalam diri kita, tidak bertumbuh di dalam diri kita. Namun Tuhanlah yang senantiasa memberikan kita kekuatan. Dalam keputusasaan kita harus melihat bahwa ada satu pribadi yang sungguh mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus ingat ada Yesus sahabat kita yang selalu menghibur hati kita.
Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Jangan pernah putus asa karena ada Yesus yang menemani kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa mengajari kami supaya kami jangan putus asa, tapi kami tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.